tidak mau belajar dari saya dan teman-teman saya. Tapi mari kita belajar dari Paulus di sini. Coba kita lihat ini. Dari Paulus oleh karena Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan Timotius sudah kita bicarakan itu. Lalu kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi gini, itu Korintus itu kota, Akaya itu provinsi. Jadi Korintus itu adalah ibu kota dari provinsi Akaya, yang sekarang Yunani atau Makedonia. Ya, itu Korintus. Di Korintus itu banyak sekali orang di sana. Ada banyak sekali orang yang berbeda suku di sana. Persis Balikpapan mungkin, ya. Persis Balikpapan. Jadi kalau sekarang kalau saudara lihat Yunani, nah di paling selatan itu Korintus. Korintus ini, jemaat ini yang ditulis. Paulus sangat mengasihi jemaat Korintus. Dia paling kurang dia menulis 3 kali surat kepada jemaat Korintus. Ada 1 dan 2 Korintus, tapi kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 5, dia bilang dalam suratku, dia bilang itu, ayat 9, 1 Korintus 5 ayat 9, dalam suratku telah kutulis. Itu kan artinya ada surat sebelum 1 Korintus. Ya. Nah, dia sangat mengasihi jemaat Korintus. Saya sudah bicara tentang, dan kita sudah renungkan tentang 1 Korintus 1, bagaimana Paulus menegur jemaat Korintus dan mengingatkan mereka tentang kasih Tuhan pada mereka, kepada jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus sebenarnya tersakiti oleh tulisan-tulisan Paulus, oleh surat Paulus sebanyak 16 pasal itu di 1 Korintus itu, sebanyak 16 pasal itu sebenarnya jemaat Korintus tersakiti. Karena Paulus menegur mereka, pertama dia menghibur mereka, mengatakan kepada mereka, kalian ingat Tuhan, jangan ada perpecahan di dalam kamu terlalu banyak dosa jemaat Korintus. Pasal 5 ada percabulan di antara kamu, ada persinahan yang luar biasa terjadi di situ. Di pasal 6, pasal 7 tentang perkawinan, pernikahan kalian berantakan, bermasalah. Pasal 8, 9 dan seterusnya. Mereka sombong, mereka merasa mereka hebat. Itu jemaat Korintus, dan Paulus menegur mereka. Itu sangat menyakiti, tidak enak kalau ditegur, tidak enak sama sekali. Saudara tahu, kalau kita salah lalu ditegur, jarang sekali kita menerima keteguran itu. Kita minta maaf Pak, saya salah. Apalagi kalau yang menegur itu orang yang kita nggak suka. Baru berat banget kalau mau terima teguran, ya. Sakit sekali. Tapi karena Tuhan, Paulus bilang, kamu ingat kalau saya tegur kamu di 1 Korintus itu full teguran, full. Kesalahan kamu ini begitu banyak. Lalu di pasal 2 dia robah. Sekarang dia bilang begini kepada mereka di pasal 2 ini. Di 2 Korintus, di suratnya yang kedua. Dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Sekarang dia bicara tentang penghiburan. Jemaat Korintus, Allah itu sumber segala penghiburan, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sekarang dia bilang begini kepada jemaat di Korintus, kami menderita dalam pelayanan. Sebab sebenarnya ketika menegur kamu, ketika kami, atau dia menggunakan kami karena ada dengan Timotius saudaranya, dia bilang, atau dia pribadi dia mengatakan seperti begini, ketika saya menegur kamu jemaat Korintus, apa kamu kira saya bahagia? Ketika saya lihat kalian salah dalam melayani Tuhan, hidup salah dalam kehidupan persekutuan, lalu saya tegur, apa kamu kira enak bagi saya? Saya sendiri takut ditolak. Itu bagian lain saudara akan baca, dia bilang gitu. Saya sendiri takut ditolak oleh kalian. Saya tidak mau ditolak. Saya takut ditolak. Jadi sebenarnya kalau bisa, sekalipun kalian salah, saya akan bilang, tetap mengasihi Tuhan ya, supaya kalian tidak marah pada saya. Karena menegur itu sakit, ditegur juga sakit. Menegur itu menderita, ditegur juga lebih menderita. Dan itu sebabnya dia tulis kisah Korintus yang kedua ini. Jaraknya mungkin cuma setahun jaraknya. Jadi kalau 1 Korintus ditulis tahun 55, maka 2 Korintus ditulis sekitar tahun 57. 55 atau 56, 2 Korintus ditulis
57. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi jemaat Korintus. Paulus sangat mengasihi jemaat Korintus. Paulus selalu ingin mereka bahagia dalam hidupnya, damai. Tetapi Paulus mesti bicara tentang dirinya. Di 2 Korintus saudara lihat begitu banyak Paulus bicara tentang dirinya. Di pasal 11 bagaimana penderitaan yang saya alami. Begitu banyak penderitaan dalam pelayanan. Jadi kalau saya tegur kalian, kalau saya tegur supaya kita berdiri bersama-sama melayani Tuhan, itu adalah satu penderitaan bagi saya. Tidak mudah bagi hamba Tuhan untuk menegur jemaat. Saya tidak yakin mereka berani. Saya tidak berani, saya sendiri tidak berani. Saya tidak berani karena kita akan merasa kami ini hidup dari jemaat. Kami ini hidup dari jemaat. Bagaimana bisa nanti kalau mereka tersakiti? Seorang ibu pernah tegur saya. Pak Soni, saya tersinggung dengan khotbah Bapak. Memang Bapak tidak mau ya saya gereja di sini. Saya harus datang ke rumahnya dan minta maaf. Saya minta maaf. Saya bilang tidak akan ada di kepala saya menegur secara pribadi dari atas mimbar. Bukan itu tipe saya, Ibu. Saya minta maaf. Saya harus berterima kasih kepada Ibu karena Ibu yang menolong kami, saya dan anak saya dan istri saya makan tiap hari. Karena persembahan Ibu saya hidup dari situ. Jadi tidak mungkin saya menyakiti hati Ibu. Tapi kalau Ibu merasa tersakiti, saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu pun saya mau katakan di sini. Kalau dari mimbar ini satu waktu saudara merasa saya menghina, mengkritik saudara atau saya menyakiti saudara, saya mesti minta maaf. Katakan pada saya akan datang ke rumah saudara dan minta maaf. Saya ini Bu Yosi akan datang. Kenapa? Karena tidak mungkin hamba Tuhan itu mau menyakiti jemaatnya. Itu yang dibuat oleh Paulus. Kenapa dia buru-buru menulis surat? Supaya jemaat terhibur. Begini dia bilang, kalau saya menderita dan dihibur Tuhan, saya juga lihat kalian menderita, tapi Tuhan hibur. Kalian tahu, ketika Tuhan menghibur kalian, itu menjadi penghiburan bagi saya. Seorang hamba Tuhan akan terhibur ketika jemaatnya kuat. Dia bilang kepada mereka, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam pengsengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Paulus bilang gini, dulu saya tegur kamu, lalu kamu susah hidup kamu menderita, tapi bukankah Kristus menghibur kamu? Bukankah ketika tertegur oleh firman Tuhan, kalian tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kalian. Dia membenarkan, menguduskan, dan menjadikan kalian miliknya. Dikatakan di sini, orang-orang kudus. Kalau dikasihi oleh Tuhan, pasti ditegur oleh Tuhan. Sehingga saya suka bilang ke teman-teman, gak perlu dosa jemaat dibilang dari mimbar, gak perlu. Kenapa? Karena dia pasti tahu tentang itu. Gak usah bilang begini yang nggak capek bilang begitu. Kalian didonasi bukan untuk itu, didonasi untuk membuat jemaat kuat. Belajar dari mana? Ini yang Paulus katakan di sini. Ketika Paulus menderita dalam pelayanan, saudara boleh lihat di 2 Korintus pasal 11, begitu banyak penderitaan, dia bilang kepada jemaat Korintus, ketika saya menegur kalian, saya sudah menderita duluan, tetapi Tuhan menghibur saya. Dan seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah, kami juga mendapat penghiburan berlimpah-limpah. Bukan seorang hamba Tuhan, bukan teolog juga, seorang filsuf bilang begini, kalau seseorang dihantam oleh penderitaan dan tidak mati, maka penderitaan itu tidak pernah berguna baginya. Kalau seseorang dihantam oleh penderitaan dan dia tidak sampai mati, maka penderitaan itu tidak berguna. Itu filsuf loh yang bilang. Itu temannya Friedrich, karena namanya Friedrich Nietzsche. Dia bilang itu. Kalau ada seorang yang menderita, ya, dan tidak sampai mati, maka penderitaan itu tidak ada harganya. Berarti kalian menang. Ini yang Paulus bilang, jika kami menderita maka hal itu menjadi penghiburan, keselamatan kamu. Jika kami dihibur maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Begini Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami.
Kenapa Paulus tulis surat 2 Korintus? Satu tadi yang saya bilang, karena dia menegur jemaat Korintus. Tapi saya bilang tadi kan, ketika dia tegur, jemaat Korintus sakit karena ditegur oleh Paulus. Paulus juga sakit karena menegur. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi sesudah itu? Kalau saudara baca 2 Korintus 8 dan 9. Jadi gini, ini 2 Korintus ini kan ditulis setelah ada kejadian kan. Nah, apa yang terjadi di 2 Korintus 8 dan 9? Kalau saudara perhatikan. Pemberian kan? Jemaat Korintus itu ditegur oleh Tuhan melalui Paulus, tapi yang terjadi pada jemaat Korintus adalah mereka bahkan berdiri teguh. Dan itu sangat sulit karena di dua pasal itu 8 dan 9 2 Korintus adalah tentang memberi. Jemaat Korintus memberi bagi pelayanan. Padahal mereka baru ditegur oleh Paulus. Padahal mereka baru tersentuh oleh Paulus, mungkin tersakiti oleh Paulus, tapi mereka berdiri bersama-sama dan melihat saudara-saudara mereka di Makedonia, melihat saudara-saudara lain di Yerusalem yang menderita, dan mereka mengumpulkan uang setiap hari Minggu, hari pertama, mengirim uang ke Yerusalem. Itu setelah mereka ditegur oleh Paulus. Jadi kalau kita mau belajar dari sini, ketika menerima teguran dari Tuhan, mereka bukan mundur, tetapi mereka maju bersama-sama. Dan Paulus bilang, itu yang menjadi penghiburan bagi saya dalam pelayanan. Ketika kalian maju terus dalam pelayanan, itu akan menjadi penghiburan bagi para pelayan Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Semoga GA Solafide Balikpapan seperti itu. Kita sudah melewati banyak masalah, ada banyak sekali masalah, dan kita tahu itu membuat kita menderita. Bayangkan kalau kita lihat, mungkin dulu ada yang ngecat di sini warna, di sini menghadap sana, ada yang sini ngecat sini menghadap sana, nggak pernah saling tegur. Ada yang di luar nyangkul, ada yang ini tapi nggak saling tegur, dan kita sudah lewat itu. Karena itu menyakiti kita. Puji Tuhan, setelah itu jemaat Korintus tidak mundur, tidak mundur. Mereka bahkan berpikir tentang pelayanan orang lain. Itu di 2 Korintus 8 dan 9. Dan baru Paulus bilang, saya menderita dalam pelayanan. Tetapi kalian juga menderita. Hanya saja ketika saya menderita dan kalian lihat saya menderita, saya lihat kalian menjadi kuat. Akhirnya kalian berpikir, kasihan juga Paulus ya. Mungkin dia tidak suka juga menegur kita. Lihat dia hidupnya hancur-hancuran. Kasihan Paulus. Apa penderitaannya? Itu di 2 Korintus 11 kalau saudara lihat, 5 kali aku disesah, di penjara, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali, dan seterusnya. Itu penderitaannya di 2 Korintus 11. Dia bilang kepada jemaat di Korintus, itu yang saya alami. Semoga kalian terhibur karena saya menderita untuk Tuhan. Saudara, susah sekali kan ya begitu ya. Saudara terhibur nggak kalau lihat begini, ada hamba Tuhan di Berau sana, di Samarinda kan, di Bontang, di Itzi, menderita, lalu kita bilang, puji Tuhan akhirnya dia menderita. Aduh, kalau dia nggak menderita bagaimana ya? Puji Tuhan dia menderita. Atau saudara dengar kesaksian di sini, ada untuk datang di gereja sini yang kemarin apa ibu-ibu, terima kasih, yang banjir di bawah itu. Ada ibu sudah pakai jas hujan, tapi saya bilang jangan turun ibu, belum bisa di bawah. Lalu kita bilang, puji Tuhan akhirnya dia menderita. Haleluya. Menderita dia. Puji Tuhan. Semoga dia sehat-sehat aja sampai rumah. Saudara ingat Yakobus pasal 2? Kenapa orang percaya harus berbuat baik? Itu yang dilakukan oleh orang Korintus kan? Ketika Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, saya menderita, tapi saya lihat kalian menderita. Saya lihat kalian menderita. Kalian tahu nggak? Penderitaan kalian karena berkorban bagi Tuhan itu menghibur saya. Jadi begini saudara, kalau saudara berkorban bagi Tuhan, kalau kita berkorban bagi Tuhan, entah itu hamba Tuhan atau semua jemaat pengurus berkorban bagi Tuhan, maka sebenarnya itu akan menjadi penghiburan bagi orang lain. Akan bilang begini, saya juga menderita, tapi kalau lihat dia ya, kasihan ya, dia lebih dari saya loh menderita. Ya kan? Karena orang kalau menderita kadang-kala lebih hebat dari orang lain. Ada satu kali orang bilang pada saya, "Duh Pak Sony, minta maaf saya nggak bisa apa-apa, kenapa nggak bisa duduk saya Pak? Kenapa? Bisul di sini, bisul satu di sini. Kayak bayangkan syukur di sini ya, kalau di sini gimana? Bisul. Terus ada yang bilang begini, kenapa Pak dia nggak bisa duduk? Nggak gereja kenapa Pak?
bisul. Ya cuma bisul juga. Saya lihat dia, memang benar Pak, cuma bisul. Iya, dia cuma satu Pak. Waktu itu saya 2 di sini. Sampai saya nggak bisa duduk. Saya kalau ke gereja begini. Ada orang sombong loh menderita. Dia Pak cuma 1, saya 2. Kasihan dia kehujanan. Aduh cuma kehujanan. Saya Pak rumah rata. Kasihan, lebih bangga dia dengan. Ada begitu? Gak ada ya. Tapi kalau orang menderita, kasihan sekali dia menderita. Tetapi bukan itu kan yang menghibur. Yang menghibur sebenarnya adalah ketika Tuhan memberi kekuatan kan. Setelah lewat kita lihat, dia padahal susah sekali. Yang Oma tadi bawa bolu nasi jahe itu, nanti setelah kalau jadi itu nasi lalu dia taruh, baru kita bilang, ya ini jadi Oma ya. Kok bisa ya Oma? Padahal kan susah sekali kemarin. Padahal kan susah ya. Itu yang menjadi penghiburan sebenarnya, bukan penderitaannya. Yang saya katakan tadi, sebenarnya yang menjadi penghiburan adalah ketika orang yang menderita itu akhirnya mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan kita lihat, sudah menderita seperti itu, masih loh dia berdiri. Saya minta kemarin kepada ibu-ibu lihat para penatua kita, mereka sudah kadangkala kalau ada sesuatu di sini, mana sih ini ketua jemaat, mana sih ketua, mana sih penatua ini? Iya kan, kita kan suka gitu ya. Atau koordinator keputraan, keputrian, acara udah mulai, kok belum mulai, ini mana koordinator, mana sih koordinator? Itu ya kita ya, rajin banget ya. Kalau ada anak lari-lari, mana sih ini guru sekolah minggu kan ya. Coba sekali-sekali bilang, Pak Sony mana sih Pak Sony? Nah itu gitu dong. Saya itu baru tadi malam, selama hidup saya dalam pelayanan, baru tadi malam saya merasa dihajar habis-habisan. Saya lagi duduk di situ. Baru datang ke Putrian, saya ambil HP, saya mau cek HP. Mau ceknya ini maksudnya ada apa namanya itu? Jaringan apa? Ada jaringan, maksudnya saya buka nggak? Saya mau matiin karena mau khotbah. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu kita datang pada saya, 2 orang sekolah minggu. Yang nanti kalau saudara lihat sebentar mereka nyanyi di sini, saudara akan lihat mereka nggak bisa tenang. Mereka berdua itu. Yang satu penari latar, yang satu main mobil. Nah itu mereka. Saya lagi duduk di situ, tiba-tiba datang. Saya lagi pegang HP, terus bagus banget cara tegurnya, profesional banget. Mereka bilang pada saya begini. Mereka tepuk Bapak, nggak boleh main HP di gereja. Saya bilang kalian lari-lari, saya nggak pernah tegur. Ya kan, lari sana lari sini nggak tegur, itu ganggu ibadah, saya nggak tegur. Orang saya cuma pegang HP. Tapi kan mereka benar, saya nggak perlu bilang itu kan. Bayangkan saya baru pegang, mau matiin tuh HP, asik tuh mereka bilang ke saya, Bapak nggak boleh main HP. Yang satu lebih bagus lagi, dia bilang, ini teman Rasul Paulus ini, dosa itu. Bayangkan saya sambil pakai ini anak. Padahal mereka berdua lari-lari di luar loh itu tadi malam, masuk cuma gara-gara saya pegang HP. Dan itu kata itu sakitnya bukan main. Di gereja main HP, nggak boleh main HP. Yang satu datang, dosa. Saya bilang, saya lihat Pak Michael suka pegang HP, kenapa kalian nggak tegur? Kenapa saya itu? Saya lihat Om Hengki juga pegang HP, kenapa kalian nggak tegur? Mungkin mereka bilang, itu nanti Tuhan pakai orang lain. Yang penting sekarang Tuhan pakai kamu. Hati-hati ya, karena kita didik mereka, lalu mereka tegur pendetanya duluan. Mereka tegur pendetanya, jadi jangan coba-coba kalau ada mereka, Bapak biar aja mereka lari-lari, mau loncat kayak mau apa, jangan sampai pegang HP, pasti mereka tegur. Saya bilang bagus banget ya, padahal saya kan baru bilang kemarin mau pasang CCTV di sini, supaya bisa lihat siapa yang main HP di belakang sana gitu ya. Tapi sudah terjadi, CCTV 2 datang sini. Tapi saya senang, puji Tuhan, karena susah sekali ditegur kan, dan mereka benar. Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang, saya menderita dalam pelayanan. Ketika menegur kamu pun saya susah. Tapi saya lihat kalian malah bertumbuh mengasihi Tuhan. Di dalam 2 Korintus itu, saya lihat kalian kuat berdiri karena Tuhan memberi kekuatan. Itulah yang menghibur
kita, menghibur kamu, menghibur saya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, termasuk masalah yang berat, saudara tahu nggak? Kalau Tuhan beri kekuatan pada saudara, dan saudara berdiri tegap, maka Tuhan akan menunjukkan kepada orang lain, lihat anak saya. Dalam tekanan apapun hidup mereka, mereka berdiri tegap. Dan itu yang dibilang oleh Paulus menjadi penghiburan.